And 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Lu pernah dengar istilah dengan tiger parenting gak sih? Tiger parenting, coba dijelasin. Gue belum pernah tahu. Belum ya? Itu gue tahu dari teman gue juga bahwa tiger parenting tuh, jadi ini kalau nggak salah kejadian pertama kali di Filipina kalau nggak salah. Nanti kita search lagi coba. Okay. Jadi ada satu anak di sini yang orang tuanya itu cara pola didiknya itu benar-benar like a tiger, yang kayak lu harus ikutin apa omongan gue persis. Okay. Sampai akhirnya ini anak itu kuliah, let's say kuliah kalau salah, kuliah atau SMA gitu, dia dapat nilai jelek. Dan apa yang dilakukan? Gimana? Dia memutuskan untuk bayar pembunuh bayaran untuk membunuh orang tuanya. Seriusan kayak gitu? Sampai segitu takutnya. Sampai segitu takutnya. Gue juga pas baca kayak, oh my god. Karena gini, mungkin ada beberapa orang yang hidup dengan orang tua yang masih open mind. Iya. Ada beberapa orang yang hidup dengan orang tua yang tadi lu bilang bahwa ada pembuktian. Tapi ada pun juga ada seorang anak atau beberapa orang anak yang hidup dengan orang tua yang memiliki obsesi. Benar. Itu yang kita nggak bisa, itu hal-hal susah dikompromi. Iya, itu nggak bisa dikompromi iya, karena pada saat gini, ada beberapa juga orang tua yang akhirnya melihat bahwa punya anak itu sebagai komoditi kan. Iya, benar. Kalau gue seperti ini, gue pengen anak gue kayak gini. Ya. Gak salah sebenarnya. Tapi yang dilupakan adalah pada saat lu menganggap bahwa itu menjadi komoditi, lu melupakan bahwa dia punya kehidupan. Benar. Dia punya passion yang berbeda dengan apa yang lu pikirkan. Benar. Nah, sebenarnya gimana ya? Pas lu cerita tentang tiger parenting itu, gue juga kayak ngebalikin ke diri gue, no. Gue tuh sebenarnya punya orang tua kayak gitu. Jadi waktu itu kayak dari kecil tuh udah dididik dan disiapkan untuk masuk akmil. Iyalah, itu kan yang gini. Itu kayak mereka menyediakan dinasti gitu loh. Itu pertanyaan yang gue pertama kali kenal sama lu kan. Teman-teman gue juga yang dari bokapnya dari yang anak kolong kan juga lumayan cukup banyak kan. Dan lo anak tunggal, terus habis itu emang orang tua lu nggak ngoceh ya kalau lu nggak masuk. Iya kan? Ngoceh gila, nol tuh parah nol tuh. Itu jadi pas itu titiknya pas SMA pertama. SMA waktu itu kan akmil harus masuk dari IPA. Nah, iya ya? Harus masuk dari IPA. Oh. Nah, habis itu gue nggak tahu sekarang bisa dari IPC atau apa tetap dari IPA, gue nggak tahu. Nah, itu dari IPA. Gue pas K1 emang udah tuh nilainya nggak masalah dengan IPA. Tapi waktu dulu kan diarahin sama guru BK ya ibaratnya kayak. Iya, masih zaman kita masih BK. Anak ini tuh lebih bagus kalau misalnya di IPS segala macam gitu. Walaupun secara IPA juga nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin guru BK itu bisa melihat passionnya, gue kemana. Masuklah gue ke IPS. Detik itu keluar raport orang tua gue tahu gue masuk IPS, habis nih 3 bulan gue dikatain aku bego. Kayak bodoh kamu nggak bisa masuk IPA. Ya gue mau ngomong apa kayak itu kan arahan BK, bukan gue. Ya. Tapi kan sebenarnya lu bisa masuk IPA nggak? Bisa. Wait, kenapa lu pilih IPS? Karena waktu itu kayak gue nggak tahu gue mau jadi apa, no. Gitu loh. Gue di satu sisi kayak orang tua gue nyaranin untuk masuk akmil. Sementara dari kecil gue udah tahu didikannya orang tua gue kayak gini ya. Kayak kalau misalnya gue implementasi 50 tahun lagi dari sekarang 2050 anggaplah. Terus gue nerapin itu ke anak gue kayak anak gue bisa stres nih. Gitu. Tapi gini, apakah lu nggak bisa melihat bahwa orang tua lu emang karena kan basicnya dari militer juga, dia punya cita-cita bahwa ada yang nerusin karirnya dia. Dan setidaknya pun juga orang tua lu sudah memiliki gambaran bahwa pada saat lu kalau masuk di militer, lu akan jadi seperti ini nih. Ya, benar. Iya kan? Ya. Kalau kita lihat dari point of view itu kan sebenarnya nggak salah. Nggak salah. Itu masalahnya point of view orang tua. Kita kan nggak waktu itu di umur kita mungkin SMP berapa? SMA berapa? Iya, SMA tuh 16 lah ya. Ya 16-17. Kita kayak belum sedewasa itu untuk bisa ngeliat point of view orang gitu. Point of view kan pasti dari kita sendiri kayak kita mau apa, kita mau kemana, kita mau jadi apa gitu. Tapi nggak pernah mungkin memikirkan orang tuanya sebenarnya udah menyiapkan apa sih buat kita gitu. Itu yang mungkin susah dipikirin. Mungkin orang tua dalam tembakan jauhnya itu mikir kayak, wah kalau anak gue masuk sini berikutnya akan seperti ini. Iya. Seperti ini. Iya. Itu yang kita nggak tangkap loh. Itu yang maksudnya gue sama orang tua gue itu secara pribadi komunikasinya di situ nggak terjalin. Itu agak susah. Why? Agak penasaran juga sih gue akhirnya ini jadi agak melencengnya. Jadi agak melenceng dulu ya, gak apa-apa. Nanti kita akan balik lagi ke sana. Nggak, karena gini, bukankah kalau ini gue nggak tahu karena gue tidak merasakan bahwa bukankah kalau anak tunggal itu menjadi satu-satunya anak yang dimanjakan dan dimengerti oleh orang tua?
Itu yang gue dengar dari hampir setiap orang yang kenal sama gue. Wah, enak ya dimanjain. Wah, enak ya dikasih apa-apa. Ya, gue sebenarnya nggak bisa mendinai. Ya sebenarnya dari kecil juga alhamdulillah. Maksudnya gue mendapatkan ini itu. Tapi dalam halnya berproses sebagai manusia, gue nggak sumpah, gue nggak ada dimanjain sama sekali. Itu yang salah satu bikin gue kayak gue nggak siap masuk Akmil. Karena maksudnya dari kecil didikannya udah kayak gitu, kayak zaman nanti semakin maju. Apa sih yang lu sampai rasakan bahwa mengatakan bahwa nggak ini nih kayaknya bukan di militer nih gua kayak. Ya di fisik itu udah hal biasa ya. Fisik Yeah, udah yeah. biasa, kalau misalnya kayak salah ngomong kayak digampar segala macam itu udah biasa. Yeah. Habis itu yang bikin gua agak mikir adalah waktu itu kayak nerapin jam malam. Jam 9 di rumah ya? Jam 8. Oh. Jadi weekend pun kalau hari biasa sih hal yang normal ya. Biasanya kita sekolah, les, ya paling bukan jam 5, jam 6 itu masih weekend. Nama baik keluarga harus kamu jaga, Tommy. Iya. Gue tuh sampai detik ini sama jaga kok. Nah, gue weekend itu selalu jadi gue kan dulu hobinya main warnet ya. Itu warnet masih di Kelapa Gading ada VW itu gede banget itu. Wah, itu seru banget deh zaman-zaman Udah nggak ada kan sekarang kan? Udah nggak ada. Itu belum ada Kelapa Gading dulu ya. Gede bener itu warnet. Nah, itu main CS. Waktu itu setiap gue pergi, gue terus selalu pergi sama ajudannya bapak. Itu selalu ajudan bapak yang di SMS jam 8 harus udah sampai rumah. Cuman kan ajudan bapak gue ini kan nggak mungkin kayak Mas Tommy ayo, nggak mungkin kan. Mas udah jam segini mas, bapak SMS gitu. Nah, ntar dulu lagi seru. Mas udah gini 5 menit lagi harus sampai rumah gitu. Ya udah deh. Dengan 5 menit itu gue nggak bisa nyampe rumah tepat waktu. Kelewatan 10 menit. Jadi masuk sampai rumah, bokap gue udah nunggu gini. Jam berapa ini Tommy? Itu. Iya. Jam berapa ini? Pasti selalu dong. Sini ke depan. Itu perut gue langsung dicubit, diputer dong. Itu komen. Aduh anjay, sakit banget gitu. Tapi sebenarnya gue nggak masalah dengan hal fisik itu, gue nggak masalah. Habis itu hal yang keduanya, ajudannya masuk, gue ditinggalin di luar, udah tidur luar. 3 kali gue tidur di teras, WC, gudang. Gue di malam itu gue mikir, kalau misalnya gue nerapin ini ke anak gue, bisa jadi apa anak gue? Gitu. Gue aja yang kayak gini tiba-tiba, bukan tiba-tiba, gedenya masih suka rebel gitu loh, karena maksudnya hasil dari pendidikan yang kayak dulu. Gitu. Gue nggak bayangin anak gue nanti bakal jadi apa kalau misalnya gue nerapin kayak gitu loh. Di tahun 2050 yang semua sudah serba maju, nanti adalah satu anak ini, anaknya si Tommy ini kaku banget gara-gara didikan kayak gitu. Itu gue bilang. Men, wait, gini. Lu berpikir itu pada saat umur lu masih SMA? Itu tua hasil juga loh. Itu hasil loh. Karena maksudnya lu bayangin deh, lu ditinggal di luar rumah di teras dari jam 8-9 malam sampai gue biasanya dibukain itu tuh setelah nyokap gue tahajud jam 2:30. Ya itu lu punya waktu sekitar berapa 5 jam, 6 jam. Ya lu bakal mikirin apa gitu. Pasti lu akan mikir kan, kayak salah gue apa pertama. Terus habis itu mikir lagi kayak dari salah gue ini, kalau misalnya anak gue nanti mengulangi akan gimana. Itu gue langsung pikirin gitu. Karena lu punya 6 jam yang lu gak tahu sih ngapain gitu. HP disita. Habis itu lu cuma punya diri lo sendiri gitu. Kayak kenapa lu gak ke warnet lagi? Woi, dia pulangnya telat aja disikat gitu. Balik lagi ke warnet digampar. Subuh balik pura-pura tidur. Mon, gak ada duitnya Mon. Pertama, kedua ada ajudannya lagi dong. Iya. Gitu. Anda rebelnya lebih parah kayaknya. Kalau gue sih gitu dulu pas kecil. Kunci di luar gue balik lagi ke warnet. Nah itu gini. Ini kan tadi Raymond juga cerita seperti itu ya. Setiap anak kan menanggapi beda-beda. Yeah. Pada saat yang kayak tadi lu ada seperti itu, lu memikirkan kayak oh ya nanti gua kalau gede kalau gua punya anak kayak gini. Tapi ada juga tipe kayak Raymond. Gue dikunci gua harus kayak gimana ya akhirnya kan? Menjadi kreativitas mulai keluar lagi tuh, ya kan? Tapi ada juga yang ketiga. Kalau kreativitas kayak Raymond gua nggak ada masalah. Karena ada beberapa orang yang beberapa gua kenal juga pada saat orangnya itu dididik sama orang tuanya keras seperti itu, ini lebih jalan kreativitas. Karena biasanya anak nakal ininya lebih jalan daripada orang yang lempeng. Karena kalau orang jalan lempeng kan tidak pernah memikirkan jalan keluarnya apa, kan udah kebuka kan. Kalau yang nakal jalan keluarnya nggak ada, dia harus berpikir gimana gua keluar kan. Benar. Itu nggak apa-apa, kreativitas naik. 2, kalau jadi kayak lu nggak ada masalah, ya kan? Jadi dewasa, betul ya. Yang gua tanya paling terakhir ketiga yang lu nggak membenci orang tua lu? Waktu itu membenci. Waktu itu sangat-sangat membenci.
Karena waktu itu gimana, di umur 16-17 tahun, gue bahkan nggak ngerti apa sih hasilnya orang tua harus kayak gitu. Mau jadi kayak apa sih anaknya? Kayak gitu. Itu yang gue nggak tangkap. Makanya gue sebenci itu. Jadi setiap pulang kalau misalkan kayak, bisa di mana? Gue nggak mau jawab. Gue jam berapa nih? Gue masuk aja kamar. Oh itu pernah kayak parah di rumah itu bener-bener gimana ya? Bapak gue ngegas ya gue ngegas. Gitu. Sampai mau baku hantam pernah. Gitu. Waktu itu pas zamannya SMA. Sampai di suatu titik gue sadar. Apa yang nyadarin lu? Gue ngeliat teman-teman gue. Banyak ibaratnya anak-anak yang anak kolong juga ya mungkin ya, yang berasakan dari anak-anak perwira tinggi misalnya gitu. Hidupnya luar biasa sih, no. Ada yang narkobaan, ada yang pergaulannya terlalu bebas dan semacam. Terus gue abis itu gue refleksiin, gue ngeliat diri gue sendiri. Alhamdulillah, gue jauh dari hal kayak gitu. Di titik itu gue sadar, oh ternyata itu tujuan orang tua, menjaga anaknya biar benar-benar bisa menjadi orang. Gitu. So berarti kan orang tua lo berarti sebenarnya punya niat baik, tapi dengan cara yang kurang tepat jadi akhirnya. Mungkin di kita waktu itu nilainya kurang tepat. Tapi mungkin mereka, makanya gue tadi bilang tembakan jauhnya seperti apa itu mereka udah terlihat. Oh, gue mau membentuk anak gue kayak gini. Cara untuk bisa kayak gini adalah harus kayak gini. Dan itu benar terjadi. Dan waktu itu emang, no, kalau misalnya didikannya tentara itu, kita itu tidak boleh berpikir. Kita tuh dibentuk seperti robot. Ada perintah seperti ini jalankan. Nggak boleh namanya berpikir, itu nggak boleh. Gitu. Nah di situ sebenarnya gue gimana ya? Ya karena gue tidak untuk menjadi tentara ya. Ya karena di satu sisi kayak ini jalan nih. Itu apakah karena apakah itu karena didikan orang tua lo atau mostly teman lo juga seperti itu? Maksudnya teman gue seperti itu tuh gimana? Teman-teman lo yang seperti lo juga, seperti anak kolong juga seperti apakah emang didikan sama juga sama beda, seperti lo? Beda. Gue ngeliat teman gue kayak kalau enak sih kayak lo minta ini dibeliin, itu dibeliin. Gue enggak, no. Gue ibaratnya gini. Dulu kan zaman-zamannya kalau misalnya kita kecil, kayak kamu kalau mau dapat HP, ranking dulu ya. Nilai kamu harus bagus dulu ya. Nah, itu udah paling simpelnya hal kayak gitu. Oke, waktu itu kayak wah, seneng nih dibeliin mainan, dibeliin HP dan segala macam. Oke, gue ranking. Pas ranking enggak dibeliin mainan. Itu pertama, oh ya udah, gue bilang enggak apa-apa. Pertama. Kedua kali, ya udah deh, nanti Bapak janji kalau misalnya naik kelas 2 nanti beliin lagi gitu kan. Kali ini yang lebih bagus gitu. Oh ya udah, gue seneng dong gue. Waktu itu pas bapak gue misalnya lagi ke Batam, wah bakal dibeliin HP nih gitu kan. Ternyata pulang enggak. Gue udah dapat nilai bagus. Enggak. 3 kali, wah gue kesel dong kayak ini buat apa sih? Gue sebenarnya kayak gitu. Gue dijanjikan sesuatu yang nggak ada gitu. Tapi gue sedangkan sudah diucapkan ada janji itu. Itu dia dituntut performanya. Sampai di satu titik gue sadar. Apa? Kita sebagai manusia kan kayak harus terus berkembang ya. Dan kewajiban kita emang selalu menyediakan yang terbaik. Bukan karena ada iming-iming sesuatu lo harus baik gitu. Ya emang tugas lo aja emang harus baik gitu loh kayak. Ya lo sampai situ gue sadar kayak iya juga sih. Ya emang harus kualitasnya deh yang kita kasih gitu loh. Bukan karena lo diimingin duit, lo gimana apa kayak lo jadi bagus gitu loh. Nah gitu bos gitu. Gitu sih. Di saat umur berapa lo sadar kayak gitu? Berat lo untuk menyadari seperti itu. Itu lagi nggak ada duit aja. Itu lagi nggak ada duit aja kali. Mungkin bisa jadi positif kan? Ya. Iya bisa jadi. Gue jadi kayak dejavu yang waktu cerita yang di dosen PPM itu loh yang dijanjin anaknya. Yang janjiin mau beli mobil kalau masuk PTN. Kalau lo? Tapi dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Karena itu setelah kesini tuh gue sadarin ya emang ekonomi susah gitu. Oke. Iya kan? Iya. Jadi ya udahlah. Ya kalau kita ngomongin faktor ekonomi begitulah. Gue faktor manusia seperti ini maksudnya bang. Kan gue mengambil positifnya tuh banget. Iya. Nggak ada duit. Ya gue nggak mungkin ngomong ke bapak gue gitu, bapak nggak ada duit ya. Oke dia dapat. Gue juga nggak mungkin. Gue nggak ngomong gitu. Iya. Enggak. Kayaknya emang nggak ada gitu kan. Iya. Enggak. Kalau Raymond tuh dia nggak akan ngomong. Cuman setelah ditelaah menyadari diri sendiri dalam hati berbicaranya kayak gitu. Iya. Gitu juga ya. Nggak, tapi it's good loh. Maksudnya dengan bokap gue juga lahir dengan kondisi anak tunggal.
Sehingga akhirnya gue juga sering beberapa ngobrol sama bokap gue, dan gue lihat bokap gue adalah kesulitan sebagai anak tunggal kan, lu tidak pernah terbiasa hidup dengan orang lain. Iya, benar sekali. Dengan bernegosiasi, dengan memberikan ruang terhadap orang lain, pertama. Kedua, tidak ada tempat juga untuk yang memperhatikan lo. Benar. Atau yang lo bisa sharing kan. So berarti kan kalau kita ngomong cepat dulu ya, lu berarti kan kebagian otak yang dewasa banget dong dari Allah. Iya, alhamdulillah begitu. Iya dong. Iya. Pada saat lu diberikan proses oleh orang tua lu seperti itu, lu bisa memikir dengan amat sangat luar biasa. Ya alhamdulillah kayak gitu no. Jadi sebenarnya ya gue nggak bisa jawab sih hal kayak gitu. Kayak terlalu banyak faktor X ya kenapa akhirnya gue bisa memikirkan hal itu gitu. Di umur yang mungkin senormalnya orang iya, masih senang aja. 16-17 normalnya paling kalau nggak benci sama orang tuanya banget. Iya. Kedua yang kayak Remon, Iya. nggak boleh pulang, balik lagi ke tempat Kemana? sana ya kan. Pulang setelah pintu dibuka kan. Gue benci gue pas bingung. Kesel gue. Oh, lu juga pernah gitu? Kesel lah, maksudnya. Lu sebagai anak maksudnya kamar pun nggak ada kan, tidur bareng gitu loh. Masih jadi kunci di luar. Gue balik lagi ke warnet, teman-teman gue masih di warnet. Iya, jadi kenapa sih akhirnya gue bisa mikir kayak gitu loh? Mungkin salah satunya kayak gue masih menghargai orang tua gue, dan gue masih ada rasa takut waktu itu. Gitu. Kalau lu ada namun Apa? masih ada rasa takut nggak betul Takut sama? sama orang tua? Enggak. Jadi terjawab sebenarnya di situ. Jadi terjawab mengapa dia tidak semedi tapi dia balik ke warnet. Dia tidak takut. Karena kayak gue udah siap, kayak gue tinggal sama teman-teman gue juga gak apa-apa gitu. Gak mikir ke depannya gue bakal makan apa enggak gitu ya. Berarti udah lah. Gue tuh waktu itu pernah. Jadi waktu itu gue main warnet, tapi gak di VW ya. Gue main dekat rumah. Waktu itu bapak gue SMS. Jam 2 pulang, terus siang. Jam 2 siang? Jam 2 siang, jam 2 pulang ya. Nggak gue balas ya, karena gue lagi main kan. Terus gue cuma ngeliat kayak, jam 2. Terus masih setengah 2 gitu. Main, terus jam 2 lewat 5, itu bapak gue SMS lagi. Gimana, aku belum pulang. Gue diemin dong, ya karena gue lagi main. Itu hari biasa kah? Itu hari Jumat kalau nggak salah, waktu itu sekolah lagi libur. Habis itu kayak jam 2.20-an itu bapak gue datang tanpa gue tahu ke warnet. Tiba-tiba bentar ya. Okay. Itu yang mungkin nggak sedangin orang tua lo, makanya lu nggak takut. Enggak. Teman-teman gue banyak kok yang disamperin orang tua. Orang tua lu nggak kan? Kalau orang tua gue enggak. Habis saya gue di rumah. Lu habis. Atau besok mau nggak jajan. Ini mana? Gue takut nggak jajan. Iya. Orang tua lu bukan jemput bola, menunggu bola datang. Macam-macam habis. Iya. Terus itu lu nggak tahu? Nah, itu gue gimana bokap lu bisa tahu lu posisi di sana? kan Ajudan lagi. Enggak, kan gue selalu bilang gue selalu main warnet di sini. Oh. Lu bilang dong. di situ Pon. Gue nggak mungkin, masalahnya nggak mungkin. Itu yang tadi gue bilang kan, kalau yang nakal menjadi lebih kreatif. Iya, benar. Sudah terpupuk dari zaman SMP mungkin. Kalau ditanya main di mana? Di warnet. Mana? Depan. Iya. Depan banyak di dalam kan. Harus kreatif dikit. Kamu main sama siapa? Sama temen. Temen yang mana? Kalau gue langsung di skakmat, Mon. Jawabannya temen emang nggak punya nama. Oh. Gitu. Jadi lu beruntung juga mau punya orang tua yang nggak detail banget. Karena mereka nunggu bola. Atau mungkin dia sudah tahu. Kalau anaknya? Anaknya seperti ini. Kalau anaknya seperti itu. Habis itu bokap lu datang dengan kondisi dengan ke warnet langsung. Iya. Nyari lu. Iya. Tapi lu nggak diliatin satu-satu. Terus gue nggak kayak. Tapi gue nggak merhatiin itu bapak gue. Kayak gue cuma di jewer pak pulang. Itu sakitnya enggak. Malunya. Besok pas gue datang ke warnet lagi dicengin. Pasti. Jangan main di sini lagi lah. Tadi jewer lu balik. Jadi Pindah warnet gue sumpah Mon. Itu nggak enak sih. Itu nggak enak. Jadinya mental. Untung lu kuat tuh. Nah itu dia makanya gue penasaran sama lu adalah sebenarnya bukan masalah mental dulu sih, tapi lebih
bagaimana lu bisa menerima orang tua lu dengan tingkah laku seperti itu? Di saat yang tadi lu bilang ya, sakitnya nggak, malunya itu loh. Iya. Kan nggak semua anak, ada anak yang jadi akhirnya memberontak karena merasa kayak, papa kenapa gitu sih, mama kenapa gitu. Ya kalau misalkan mau kasih tau aja, kenapa kayak gini, kan jadi malu. Di situ sama sekali tidak ada rasa kayak malu, marah dalam hati. Tapi di saat itu yang gue bisa lakuin adalah gue nggak mungkin marah-marah tiba-tiba teriak-teriak segala macam. Yang gue lakuin adalah ya lu telan aja. Kayak lu punya perasaan gak seneng, lu punya rasa malu dan segala macam, ya telan aja. Ya toh itu gue bener-bener diomongin sama bapak gue. Kalau Tommy nggak seneng sama orang, Tommy misalkan dihardik orang, dibikin malu orang, segala macam, telan aja. Kenapa? Cuman dua waktu itu bapak gue ngajarin, kalau misalkan kamu masuk dunia kerja, ini agak masuk dunia kerja ya. Iya. Dunia kerja waktu itu bapak kayak punya atasan, Pak. Selama atasan itu nggak makan hakmu, nggak masalah. Kalau mau menghardikmu, bikin kamu malu, segala macam, cuma ada dua, antara atasanmu yang akan pindah atau kamu yang akan dipindah. Udah gitu doang. Sisanya kamu telan aja. Tapi kan nggak semudah apa yang keluar dari bibir. Itu dia. Tidak mudah. Emang ngomong tuh gampang keluarnya, tapi pas saya juga kalau dengar dari cerita dari koordinasiin sama Pak Raymond, ya kan, keluar dari mulutnya gampang, pas gue tanya susah. Ini agak panas gitu. Yang sabar, Not, jangan gitu. Bisa kalau ada dia, pas dia balik kayak gitu. Ada Fred yang harus kita jaga. Nah, tapi kan nggak semudah itu kan? Nggak semudah itu. Tapi ya emang gue diwanti-wanti kayak gitu. Kayak kamu nggak senang sama orang, macam ya telan aja. Sama kayak seperti kalau misalnya gue lempar lah dikit ke dunia kerja ya, stres kerja gitu. Lo punya atasan yang gak enak, lo punya atasan kayak gini, kayak gitu, ya lo telan aja. Ada waktunya kok kayak atasan lo pindah atau lo yang akan pindah. Yes, I know. Tapi pada saat lo hidup, bersosialisasi, anggap kita nggak ngomong dunia kerja dulu ya. Lo pasti kan sempat punya teman atau misalkan lo punya mantan pacar segala apapun itulah ya yang tidak ada hubungan dengan kerja. Kalau kita telan-telan terus kan pasti ada di titik di mana akan meledak di situ, ke boom, jadi bom waktu. Ya. Nah, kalau misalnya gue pribadi ya, kalau tiba-tiba udah sampai titik jenuh itu, gue akan ninggalin orang itu. Oh ya, udah berarti orang kayak gini. Gue besok nggak mau ketemu lagi. Oh, jadi kalau ninggalin orang karena udah jenuh banget. Iya, bener. Jadi itu monasannya. Anjir, nih kayak dikorelasiin ke orang tertentu. Ini kayak gitu Tapi menurut lu itu fair nggak sih? Seperti itu? Let's say misalnya contoh nih, kita berteman. Oke. Terus habis itu gua ngelakuin kesalahan. Terus habis itu ternyata lu pun juga nggak ngomong sama gua karena lu telan. Tapi kan gini, setiap manusia melakukan kesalahan tidak semuanya. Iya. Dia sadar bahwa itu menyakitkan, menyinggung atau itu salah menurut subjek lo. Tapi pada saat orang itu nggak tahu, terus lu tinggalnya pakai itu fair? Nah, bukan buat sebagian orang, buat sebagian besar orang itu nggak fair. Tapi maksudnya gue dididik dengan kayak gitu. Kayak misalkan orang itu melakukan kesalahan, ya orang itu harusnya punya waktu malam untuk introspeksi diri. Kayak, gue hari ini udah ngapain aja sih? Dampak dari kelakuan gue apa sih? Dan itu yang sebenarnya gue pingin orang tuh bisa terapin. Kayak, ya lo sebelum ngomong ya mikir dulu. Kayak lo sebelum ngelakuin sesuatu ya lo prepare dulu. Kayak gitu loh. Jangan sampai kayak lo ngelakuin kesalahan terus habis itu lo gak introspeksi di sisa hari lo malam gitu loh. Berarti menurut lo adalah gini, gue mulai nangkep poin lo adalah setiap orang itu sebenarnya kan masih punya waktu yang cukup panjang di saat malam hari atau sebelum tidur kan. Yeah. Berarti disitulah waktu mereka untuk bisa mengkoreksi diri hari ini itu apa saja. Baik dalam hal kayak gue ngelakuin apa, gue ngomong apa, gue nyakitin apa, atau mungkin gue telah mencapai apa di hari ini. Itu benar. Kalau misalnya gue ngomong buat gue pribadi, gue orang yang malah mikir. Tapi mungkin orang-orang beda. Ada yang detik itu juga ngelakuin kesalahan kayak, astaga, gue ngelakuin kesalahan. Bisa juga kayak gitu. Ada juga mungkin di waktu senggang dia pas siang, dia mikir juga gitu. Nah, kalau buat gue pribadi, gue introspeksi diri pas malam. Kayak apa sih hari ini gue bikin kesalahan apa ya? Semoga besok tidak terulang lagi dan segala macam kayak gitu. Nah, sebenarnya kualitas itu yang gue harapkan dari orang. Tanpa gue harus kayak ibaratnya, lu nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Kayak, ya harusnya sadar kita udah dewasa sama-sama gitu. Kayak lo melakukan kesalahan. Tapi kemampuan orang untuk introspeksi diri kan nggak sampai segila lo, men. Iya.
Itu makanya. Iya nggak sih? Gue tuh orangnya gimana ya, Not ya? Makanya gue bilang tadi, gue tuh dididik untuk gak 100% untuk mikir, kayak robot gitu. Ya gue dapat cucuran air dari bapak gue adalah lo harus kayak gini, ya lo lakuin. Dan itu lo akui bahwa emang ya itu yang tadi lo bilang quote unquote berarti lo di build as a robot berarti. Iya benar. Tapi karena gue nggak masuk ke sana, makanya gue akhirnya agak berjalan di otak gue. Tumbuhlah kreatif sedikit walaupun nggak seperti Raymond gitu. Gitu. Gue udah setak beloknya ke kanan lagi. Tapi emang dia kreatif banget. Iya itu dia. Gue akuin ya. Kreatif dan sabar. Gitu. Itu nanti nanti kita itu ya. Gue juga penasaran sama dia kenapa bisa jadi kayak dewa sabar gitu tadi. Enggak. Tenang Mon, ada waktunya nanti kenalan Mon. Nggak, tapi gini. Terakhir kali ya. Oke. Gue ngeliat lo sama orang tua lo sekarang, bahkan gue inget banget yang pada saat lo cerita sama gue. Kenapa? Gue sempet tanya lo, lu kalau nggak punya pacar hari Sabtu atau Minggu kemana di rumah? Dan lu selalu jelasin, dan lu selalu cerita sama gue bahwa ya gue mau spend time waktu buat nyokap gue, buat bokap gue. Gue kerja juga buat orang tua gue. Setidaknya gue bisa bagiin orang tua gue lah, no. So berarti ini ada dua sisi yang berbeda nih. Yeah. Seorang iman yang dulu dididik sama orang tua yang sempat membenci orang tuanya, dan sekarang menjadi seorang anak yang amat sangat menyayangi orang tuanya. Di mana titik ini bisa berubah total? Oke, ini gue ngomongin agak emosional jadi. Ini pas SMA, ini gue inget banget pas SMA. Waktu itu gue sekolah diantarin bapak gue. Habis itu di mobil tuh bapak gue ngomong gini, Tom, bapak minta maaf kalau misalkan didikannya keras, nggak Tom bisa terima. Tapi bapak ngelakuin itu demi kebaikan. Di saat itu gue nggak ngerti maksudnya apa. Sumpah detik itu gue gak ngerti. Jadi satu hari itu gue di sekolah gue mikir, maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Kejawab ya saat itu pas gue ngeliat teman-teman gue ngeliat lingkungan gue ngeliat sekitar gue. Oh ternyata kayak gitu. Tujuannya adalah untuk kayak ngasih benteng dan kayak nunjukin bahwa yang benar tuh kayak gini. Di luar benteng itulah yang bahaya. Itu dia. Dan itu jadi titik balik gue. Di detik gue sadar dan gue ngerti apa tujuan bokap dan nyokap gue. Itu gue langsung berubah. Oh, ternyata itu tujuannya. Dan gue bersyukur banget. Kayak sekarang, alhamdulillah, kayak ya gue nggak mau menyombongkan untuk jadi orang ya. Alhamdulillah gue bisa jadi orang. Maksudnya berguna buat orang lain seperti itu. Nah mungkin banyak di luar sana orang yang sebenarnya punya kapabilitas lebih, tapi tertutupi, kayak gitu loh. Karena mungkin dia congkak atau misalkan kayak dia menganggap dirinya lebih daripada orang lain seperti itu loh. Nah itu sih titik baliknya Oke. Terakhir mungkin kali mana sedikit apa ya, mungkin saran kah atau apapun, gue juga gak ngerti lah ya. Titik balik lo adalah pada saat bokap lo say sorry sama lo dan mengatakan bahwa maaf ya Tom, papa kayak gini. Tapi di luar sana juga masih banyak anak-anak yang mungkin seumuran kita atau mungkin bahkan lebih muda dari kita gue bukan bilang tidak ya, belum mendapatkan momen di situ. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa waktu kita dengan orang tua kita kan nggak panjang ya. Itu dia. Itu yang gue sempat juga ngobrol sama lo juga kan, bahwa sebenci-bencinya lo, sekesal-kesalnya lo, setidak nyambungnya lo sama orang tua lo, tapi kita punya waktu amat sangat terbatas. Sangat terbatas, ya kan? So, bagaimana buat orang-orang di luar sana bisa memaafkan atau bisa menerima tindakan orang tua, perbuatan orang tua terhadap dia di masa lalunya? Dari lo ya, terakhir. Agak susah kalau gue jawab, no. Karena maksudnya, gue nggak mungkin bisa menyetarakan kemampuan gue untuk berpikir waktu itu ke orang lain, gitu. Karena maksudnya, gue itu dididik di rumah, dikunci di rumah segala macam. Kalau misalkan ada teman main ke rumah pun ada jamnya kayak 1 jam pulang ya. Ya, yang bisa gue bilang adalah karena waktu itu karena gimana ya, jalannya Tuhan seperti itu untuk bisa ngebikin gue seperti ini. Karena waktu misalkan anggaplah orang tua gue melakukan sesuatu yang tidak persis dilakukan pada waktu itu, mungkin gue nggak akan jadi seperti sekarang, gitu.
Nah kalau misalnya gue bisa ngasih pesan ke orang lain, kayak ke anak-anak yang masih kesel sama orang tuanya, kayak ya hal itu juga wajar kok di umurnya 16-17 tahun masih kesel dengan orang tua, apapun itu alasannya. Tapi percaya deh, maksudnya orang tua itu sudah terjun duluan ke dalam dunia itu. Orang tua sudah lebih tahu apa rasanya. Tinggal bagaimana kita memahami sebenarnya. Benar banget. Dan orang tua itu pasti nalurinya adalah menjauhkan anaknya dari bahaya. Itu sesimpel itu. Tinggal bagaimana kita memahami caranya dia untuk mendidik kita. Benar banget. Jadi bukan ada suatu hal yang negatif lah, atau bukan menjadi suatu hubungan anak sama orang tuanya menjadi tidak baik karena dengan quote unquote mungkin anaknya nggak cocok dengan orang tuanya. Jadi. Benar banget. Nah ini sebenarnya jawab tadi yang parenting gitu kan, gue kayak kok sama ya, tapi alhamdulillah gue nggak sampai nyewa pembunuh bayaran gitu. karena banyak banget asli, banyak banget karena that's life ya. That's life. Gue juga punya teman nggak sampai seburuk itu dia membenci orang tuanya, tapi ada yang bahkan sampai kayak orang tuanya kerja di industri A dan anaknya harus di industri itu juga karena ada suatu pride tertentu bahwa anak gue harus di sini. Sedangkan orang punya passion berbeda-beda. Itu yang mungkin nggak bisa diterima ke dia. Iya, benar banget. Paling mungkin yang paling kita bisa ingetin bahwa ya itu yang kita sempat ngobrol juga bahwa waktu kita nggak banyak. Itu dia. Mungkin pada saat gini, kalau kita ngomong usia, kalau kita ngomong kehidupan, nggak ada yang tahu di ruangan ini siapa yang duluan juga kita nggak tahu. Tapi secara in logical thinking bahwa orang tua kita ya pasti lebih tua daripada kita. Waktu kita untuk membahagiakan mereka, waktu kita untuk bisa memberikan kehidupan ya. Momen-momen terakhir di mana buat mereka itu momen kehidupan, buat kita momen kenangan pada saat tadi bisa diceritakan anak itu. Ya kan? Jadi ya lakukan terbaik. Kalau dari tadi obrolan gua sama Iman adalah apapun yang orang tua lu lakukan, apapun yang orang tua lu perbuat, semuanya niatnya baik, tapi mungkin caranya tidak cocok dengan lu. Dan ya saat inilah di usia lu berapapun, lu bisa punya waktu untuk introspeksi, untuk mengetahui lebih dalam lagi bahwa sebenarnya orang tua lu punya niat baik. Tinggal lu bisa menerima, menelaah, dan menelan apa yang mereka kasih semuanya. Oke, Man. Thank you, Man. Terima kasih banyak. Berat ya ngomongin kehidupan ini. Ini masuk ke sila berapa ya? Nanti kita lanjut lagi ya. Oke.